Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan, jemaat Tiatira Malengkeri. Apa kabar SMGT, PPGT, PWGT, dan PKB? Kiranya kita senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Malam hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan malam. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa di surga, sumber kasih dalam kehidupan, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami, dengan perantaraan Roh Allah yang Kudus. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu diberi kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, mampukan kami di dalam Roh yang Kudus untuk boleh memahami, untuk boleh kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam menjalani aktivitas kami masing-masing. Daya akan kami Tuhan, kami bersedia, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakitnya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya,
lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir,' maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Amin. Firman Tuhan. Jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Tiatira, kita bersyukur pada malam hari ini masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, kisah tentang Naaman yang disembuhkan. Dari pembacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14 ini mengisahkan Naaman yang adalah seorang panglima tentara, pahlawan tentara orang Aram yang mencari kesembuhan karena penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit kusta. Dalam masa pencarian kesembuhan, Naaman memperoleh petunjuk dari seorang gadis yang dibawa oleh gerombolan orang Aram yang keluar dan membawa gadis di mana dipekerjakan melayani istri Naaman. Gadis itu memberi petunjuk kepada istri Naaman, kemudian disampaikan kepada Naaman, dan Naaman menyampaikan kepada Raja Aram, sehingga Raja Aram mengirim surat kepada Raja Israel. Namun ketika Raja Israel menerima surat itu, Raja Israel menjadi marah, mengoyakkan pakaiannya, dan merasa diri bahwa Naaman ini melalui Raja Aram mencari perkara terhadap Raja Israel. Dan hal itu terdengar oleh abdi Allah, seorang yang bernama Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa menyampaikan pesan kepada Raja Israel untuk menyuruh Naaman ke rumahnya. Naaman pun pergi ke rumah Elisa, namun Elisa tidak menemui Naaman, malah menyuruh suruhan untuk menyampaikan pesan dari Elisa bahwa pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan. Inilah yang membuat Naaman menjadi gusar dan panas hati, karena pikirnya Nabi Elisa itu langsung yang akan
menemui Naaman. Namun kenyataannya tidak demikian. Akhirnya Naaman gusar dan panas hati, malah membanding-bandingkan sungai Yordan dengan sungai yang ada di Damsyik. Akhirnya pun pegawai-pegawai yang bersama dengan Naaman itu menyampaikan kepada Naaman bahwa bukankah perkara perintah yang disampaikan Nabi Elisa itu adalah perkara yang mudah. Tentu ketika Nabi Elisa pun menyampaikan perkara yang sukar pun Naaman akan lakukan. Tahu Naaman adalah seorang tentara, pahlawan, panglima. Dan akhirnya Naaman melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Mandi, membenamkan tubuhnya sebanyak 7 kali di sungai Yordan, dan akhirnya dia kembali menjadi tahir, sembuh seperti seorang anak. Nah, dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar bahwa untuk mencari pemulihan, mencari kesembuhan, tentu Tuhan pasti nyatakan petunjuk, ya, petunjuk yang memulihkan. Naaman melalui petunjuk dari seorang gadis, akhirnya dia memperoleh pemulihan, kesembuhan dari penyakit kusta yang pada zamannya itu adalah penyakit yang sangat menjijikkan menurut orang pada zamannya. Firman ini kiranya memampukan kita, menguatkan kita bahwa ketika kita mengalami pergumulan khususnya dalam hal kondisi kesehatan, jangan pernah kita menyerah untuk berusaha. Jadilah kita mampu seperti seorang Naaman, meskipun apa yang dia ditemui ketika dia berusaha itu berbeda dengan harapannya, tetapi nyata petunjuk Tuhan itu selalu mengarahkan. Ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan melalui pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan dalam berupaya memperoleh kesembuhan. Tentu Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mengalami hal-hal demikian. Bukan hanya dalam segi pemulihan dari kesehatan, sembuh karena sakit, tetapi pemulihan dari pergumulan-pergumulan lain yang mungkin terjadi dalam keluarga kita dengan orang lain, dan hal-hal lainnya. Untuk itu, mari kita yakini, kita percaya bahwa di dalam Tuhan nyata petunjuk itu memberikan pemulihan menjalani kehidupan ini. Seperti saat ini pandemi COVID-19 masih terus pemerintah kita berupaya untuk menanggulanginya. Tentu petunjuk-petunjuk pun nyata bagi kita sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga diri, tetap melakukan gerakan masyarakat sehat supaya kita tetap sehat. Bagi saudara-saudara kita yang dalam pergumulan karena ada yang positif COVID-19, PDP, ODP, dan OTG, kiranya dimampukan melalui petunjuk-petunjuk yang asalnya dari Tuhan. Kita berdoa kiranya mereka dipulihkan, para pihak-pihak pemerintah kita yang berupaya terus dimampukan oleh Tuhan. Untuk itu, jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini. Menghadapi masalah, tentu ada petunjuk yang diberikan oleh Tuhan untuk menemui
solusi penyelesaian dari masalah yang menjadi pergumulan kita. Tentu saat ini banyak saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan dari segi ekonomi. Mari kita dengan kasih saling membantu, dan tentu itu adalah petunjuk yang telah nyata bagi kita sekalian bahwa melalui keadaan saat ini kita terus diingatkan, dimampukan untuk berbagi satu dengan yang lain. Kiranya melalui firman Tuhan ini, Roh Kudus memampukan kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, meyakini dan mempercayai dengan penuh kasih bahwa petunjuk yang daripada Tuhan adalah untuk menemukan solusi di dalam pemulihan akan pergumulan kita, entah dari sakit maupun pergumulan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di surga, sumber kasih dan kehidupan kami, dalam Kristus Yesus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberi kami kesempatan malam hari ini mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menyatakannya dalam kehidupan kami, bahwa di dalam menyelesaikan pergumulan hidup, Tuhan pasti nyatakan petunjuk untuk kami pakai di dalam menyelesaikan suatu persoalan hidup, entah itu karena pergumulan sakit penyakit seperti yang dialami oleh Panglima Naaman maupun pergumulan-pergumulan lainnya. Mampukan kami terus berpengharapan bahwa Tuhan memulihkan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu buat pemerintah kami, para medis, para peneliti yang sakit. Tuhan mampukan, pulihkan ya Tuhan. Kiranya keadaan ini semakin membaik di masa-masa yang akan datang, dan mengajarkan kami untuk lebih berserah diri kepadamu. Ya Allah Bapa di surga, malam hari ini pun kami akan beristirahat. Mampukan kami kiranya boleh tidur dengan penuh kasih dan dimampukan oleh Tuhan untuk bangun esok pagi melanjutkan aktivitas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jemaat Tuhan, Jemaat Tiatira Malengkeri, Tuhan mampukan majelis, pengurus OIG, SMGT, PPGT, PWGT, PKB, anggota jemaat Tuhan di dalam menjalani hari-hari mereka, di dalam pelayanan dan pekerjaan mereka. Ini yang kami yang datang kepadamu Tuhan. Dengarkanlah kami, kiranya Tuhan mengabulkan permohonan kami, karena sesungguhnya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian renungan malam kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jemaat Tuhan, Jemaat Tiatira Malengkeri, salam germas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.